Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Sejarah, Proses Pembentukan, dan Jenis-jenis Batuan Sedimen. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 22, saya Tria Kamila Putri dengan NIM 07251059. Saya Danisa Dalva Nabila Siti dengan NIM 07251047. Saya Nabila Herunisa dengan NIM 07251003. Saya Rasya Salsabila dengan NIM 07251067. Saya Nazuki Febrianti dengan NIM 07251075. Baik, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Batuan sedimen kurang lebih 80% telah menutupi kerak bumi, sehingga penting untuk dipelajari. Batuan ini terbentuk dari rombakan batuan yang telah mengalami pelapukan, transportasi, pengendapan, lalu terlitifikasi. Sedimentologi sebagai cabang geologi mempelajari bentuk dan proses pembentukan batuan sedimen. Tujuan dari pemaparan kami adalah yang pertama untuk menjelaskan sejarah terbentuknya batuan sedimen, yang kedua untuk menjelaskan proses pembentukan batuan sedimen dari awal hingga akhir, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan jenis-jenis batuan sedimen itu sendiri. Lanjut di metode kajian, jenis metode yaitu studi literatur atau kajian pustaka. Lalu sumber data, kami mencari informasi melalui internet dan materi ajar digital. Teknik pengumpulan data, kami mengumpulkan data dengan mencari informasi sesuai dengan kata kunci dari topik yang ingin kami bahas. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data, kami membaca, menelaah, dan meringkas informasi yang telah kami dapatkan. Lanjut di hasil dan diskusi kami, yang pertama ada sejarah batuan sedimen. Batuan sedimen yaitu berasal dari batuan yang ada di permukaan bumi dengan kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang sebelumnya sudah terbentuk dan mengalami pelapukan atau erosi. Dari pelapukan tersebut kemudian diangkut oleh air, udara, atau es, lalu diendapkan dan berakumulasi dalam cekungan pengendapan. Lalu terbentuklah sebuah material sedimen tersebut. Dari material-material itu kemudian mereka mengeras dan mengalami yang namanya proses litifikasi. Setelah terjadinya proses litifikasi tersebut, kemudian terbentuklah sebuah batuan sedimen ini. Nah, yang selanjutnya adalah proses pembentukan batuan sedimen. Jadi proses yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses di mana batu, bahan kayu, dan mineral itu hancur atau pecah akibat beberapa faktor seperti atmosfer bumi, organisme biologis, dan juga air. Nah, yang tadi itu pecah menjadi butiran-butiran sedimen itu sendiri. Yang kedua adalah proses transportasi. Proses transportasi adalah di mana butiran sedimen yang sudah lama mengendap bersama material lain seperti lumpur, batu-batuan besar itu berpindah ke suatu tempat akibat beberapa faktor seperti gletser, air, angin, dan juga gravitasi bumi. Aku kasih contoh yang gletser. Jadi gletser misalnya butiran sedimen atau batuan baku tadi yang ada di atas gletser dan kemudian gletsernya cair jatuh ke laut, tentunya akan membawa butiran sedimen itu ke tempat yang berbeda. Nah, yang ketiga disebut sebagai pengendapan atau deposisi. Di tahap ini, sedimen yang sudah terbawa ke tempat lain pada akhirnya menumpuk dan mengendap. Proses pengendapan ini bisa terjadi karena adanya campuran bahan organik dengan sedimen atau proses kimia. Lalu tahap terakhir adalah diagenesis. Menurut MIT, diagenesis ini mencakup semua proses sejak sedimen mulai mengendap sampai akhirnya menjadi batuan sedimen. Ada dua proses penting di dalamnya, yaitu pemadatan dan litifikasi. Pemadatan ini terjadi ketika sedimen terkubur dalam-dalam lalu mendapatkan tekanan dari lapisan di atasnya, sehingga makin lama makin padat. Nah, setelah itu terjadilah proses litifikasi, yaitu proses ketika sedimen yang sudah padat berubah menjadi batuan sedimen yang keras dan padu. Contoh dari proses diagenesis yaitu batu pasir dan batu gamping. Jadi begitulah cara sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis batuan sedimen. Secara umum, batuan sedimen ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan cara pengendapan, tempat pengendapan, dan tenaga yang mengendapinya. Yang pertama, cara pengendapan. Berdasarkan cara pengendapan ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organis. Nah, yang pertama ada batuan sedimen plastik, merupakan batuan sedimen yang terbentuk karena pecahan batuan dan mineral dari hasil pelapukan atau erosi. Nah, batuan sedimen plastik ini dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan ukuran butirannya. Yang pertama ada sepit, samit, dan pelit. Sapit itu merupakan berbutir kasar, ukuran diameter itu sekitar 2 hingga 256 mm. Nah, contohnya itu ada konglomerat dan breksi. Lalu yang kedua itu ada samit, merupakan berbutir sedang, ukuran diameter itu sekitar 0,06 hingga 2 mm. Contohnya itu ada batu pasir, dan yang ketiga itu ada pelit, merupakan berbutir halus. Ukuran diameter itu sekitar 0,04 hingga 0,06 mm. Contohnya di sini ada batu serpi. Nah, lalu yang kedua itu ada batuan sedimen kimiawi, merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari pengendapan mineral hasil proses kimia dari mineral.
saya ulangi, dari larutan. Nah, biasanya itu lewat evaporasi atau lewat presipitasi. Contohnya itu ada air hujan yang terjadi pada Gunung Kapur. Nah, dan yang ketiga itu ada batuan sedimen organis, merupakan batuan sedimen yang dihasilkan dari sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati. Biasa juga disebut sebagai batu hidrokarbon, gabungan dari hidrogen, karbon, dan oksigen. Contohnya di sini ada batu bara. Dan yang kedua ada berdasarkan tenaga yang mengendapinya, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan endapan airis, endapan akuatis, dan endapan glasial. Yang pertama ada endapan airis, merupakan proses pengendapan material-material batuan yang dihasilkan oleh tenaga angin. Contohnya itu ada endapan Lawes. Lalu yang kedua itu ada endapan akuatis. Endapan akuatis itu merupakan proses pengendapan material-material batuan yang dihasilkan dengan bantuan tenaga air. Contohnya di sini ada endapan delta. Dan yang terakhir ada endapan glasial, merupakan proses pengendapan batuan-batuan yang dihasilkan dengan bantuan tenaga es. Contohnya di sini ada gletser. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pengendapan batu sedimen. Tempatnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di darat, di laut, dan juga di antara darat dan laut atau biasa disebut dengan pengendapan transisi. Di sini saya akan menjelaskan tempat pengendapan yang di darat dulu atau biasa disebut dengan terestif. Nah, pengendapan ini terjadi sepenuhnya di lingkungan daratan, dipengaruhi oleh air sungai, angin, dan juga es. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada endapan sosial. Endapan ini dihasilkan oleh erosi dan transportasi material oleh aliran sungai. Dan ini menunjukkan batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan sungai, yaitu lapisan kerikil dan juga pasir. Yang kedua itu ada endapan glasial. Dia tuh menunjukkan batuan yang diendapkan oleh gletser atau es yang dikenal sebagai tilit. Batuan ini biasanya tidak tersortir dengan baik sehingga terdiri dari berbagai ukuran butiran, dari yang halus hingga kerikil besar. Nah, yang ketiga itu ada aeolian. Aeolian ini menggambarkan batuan yang terbentuk dari pengendapan angin di gurun, seperti batu pasir dengan perlapisan silang atau close bedded sandstone. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengendapan transisi. Pengendapan ini terjadi jika pengendapan di darat dan laut itu bertemu. Di sini tuh ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sward atau swam dan juga deltaic. Nah, untuk sward atau swam itu terjadi di lingkungan rawa-rawa atau lahan basah, di mana materi organik terakumulasi dan pada akhirnya membentuk batu bara atau biasa disebut dengan coal. Nah, untuk deltaic sendiri dia terjadi di delta sungai, yaitu ada di mana sungai mengalir ke laut atau danau yang menghasilkan lapisan pasir dan lempung. Nah, yang ketiga itu pengendapan marine. Dia tuh terjadi di lingkungan laut, mulai dari pantai hingga laut dalam. Di sini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada beach atau littoral. Dia tuh terjadi di lingkungan pantai, menggambarkan batuan yang terbentuk di lingkungan pantai seperti batu pasir kuarsa yang tersortir dengan baik. Yang kedua itu ada salamarin. Salamarin itu terjadi di laut dangkal di lepas pantai, menggambarkan batuan yang terbentuk di laut dangkal, termasuk batuan karbonat seperti gamping yang kaya akan sisa-sisa organisme laut dan batu lumpur dengan riak gelombang. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya deep marine atau euxenic. Euxenic ini terjadi di lingkungan laut, menunjukkan batuan yang terbentuk di laut dalam yang kondisinya itu minim oksigen. Batuan di sini seperti batuan serpi atau shell cenderung berwarna gelap dan mengandung fosil-fosil makhluk laut dalam. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu batuan sedimen menutupi sebagian besar kerak bumi sebanyak kurang lebih 80%, sehingga penting untuk dipelajari. Batuan ini terbentuk melalui rangkaian proses mulai dari pelapukan, transportasi, pengendapan, hingga mengalami diagnosis atau pemadatan dan litifikasi. Lingkungan pengendapannya beragam, yaitu terestis, yaitu di darat, yang kedua ada transisi, yaitu peralihan darat, laut, dan yang terakhir itu ada marine yang terjadi di laut. Masing-masing dipengaruhi oleh faktor seperti angin, air, es, maupun organisme. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.